kedalaman golongan kedua ini, sehingga dengan itu kita bisa mencegah hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menjadikan peluang manusia, seorang hamba terpelosok pada jurang-jurang ketertutupan hubungannya dengan Allah. Ada 3 faktor yang paling utama, yaitu yang pertama kita telah bahas tentang faktor harta, kemudian yang kedua tahta, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Di pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang bagian faktor ilmu pengetahuan, bagaimana seseorang digelincirkan oleh setan, dipedaya pengetahuannya, alih-alih dengan pengetahuan itu dia bisa mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan, tapi dia kemudian menyimpang, memilih sedikit dari keuntungan dunia yang terlihat seperti menguntungkan, padahal sesungguhnya begitu menenggelamkan pada kesengsaraan dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu, di antaranya petunjuk tentang persoalan ini di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 175 sampai dengan 176. Bahkan sebagian ulama hingga ulama kontemporer kekinian menyebut 2 ayat ini di antara ayat yang paling keras peringatannya kepada para ulama, pada para cendekiawan, pada para ustadz, termasuk dalam konteks ini kiai dan orang-orang yang dititipi oleh Allah amanah pengetahuan. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan, pahamkan pada mereka, infokan sampai mereka paham. Karena tilawah itu bukan sekedar baca, tapi juga memahami dan mengamalkan isinya. Seakan-akan kalau kita terjemahkan secara rinci dengan pendekatan ilmunya, secara tata gramatikal bahasa Arab, ayat ini ingin berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan informasi, bacakan pada mereka sampai mereka mengerti dan mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Naba alladzi atainahu ayatina, tentang sebuah berita besar, informasi yang sangat dahsyat, mengenai orang-orang yang pernah kami berikan kepada mereka, di antara ayat-ayat kami. Dan para mufassir menafsirkan makna ayat ini di antaranya dengan pengetahuan tentang ilmu, khususnya yang terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Kemudian apa yang terjadi? Fansalakha minha, cuma sayang mereka bergeser dari nilai-nilai kebaikan. Alih-alih menggunakan pengetahuan itu pada segala hal yang bermanfaat, mengandung nilai maslahat, mereka bergeser dari itu semua pada jalur keduniaan semata yang terlihat seperti menguntungkan. Lalu terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Orang-orang yang orientasinya hanya sebatas dunia, tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan kematian, bahkan lebih memilih, mohon maaf terbebas dari kemiskinan dibandingkan dengan kematian. Itu lebih parah lagi. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya hanya untuk urusan dunia saja, maka turunan nafsu itu cenderung memerintahkan pada keburukan. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan kata Allah melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan pesan kepada kita semua, diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan, tertulis dalam Al-Quran. Kita tidak bisa menjadikan diri kita ini suci, jangan menganggap diri yang suci. Bahkan di surah An-Najm jelas sekali disampaikan, fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap dirimu suci. Kenapa? Selama masih jadi manusia ada potensi nafsu. Dan dalam nafsu itu ada peluang seseorang terbisikkan untuk menggerakkan pada nilai-nilai keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Siapa yang membisikkan ini? Syaitan. Karena dia sudah bertekad mengajukan satu komitmennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil bagian dari jiwa hambamu itu, aku akan dorong dengan itu untuk berbuat banyak kesesatan dan keburukan-keburukan di muka bumi. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Aku akan sesatkan mereka, aku akan jadikan mereka banyak berimajinasi yang dengan itu mereka lalai dari ketaatan-ketaatan kepadamu. Karena itu ayat ini disusulkan oleh Allah dengan kalimat yang sangat tegas, fa'atsba'ahu syaitanu. Maka dia dikuntit oleh setan karena ada peluang penyimpangan pada dirinya, ilmunya diarahkan pada yang buruk, sudah kuliah tinggi-tinggi, di jurusan yang spesifik bisa mengandung maslahat, di ekonomi kah, di fakultas hukum kah, bahkan syariat kah dan sebagainya, alih-alih diterapkan dalam kebaikan tapi dibawa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang buruk dalam kehidupan. Ini yang kemudian dikuntit oleh setan, ditunggangi. Ini yang paling bahaya. Jadi ada bisikan nafsu, ada was-was setan. Hati-hati, ini ada